Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yanandu Diki Wijaya, NIM 19103011041, kelas 3C, Prodi S1 Fisioterapi, Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga yang sakinah. Nah, saya mengambil referensi dari buku Agama Islam dan Kemuhammadiyahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keluarga itu mempunyai beberapa arti. Nah, yang pertama itu ibu, bapak, dan anak-anaknya. Yang kedua, seisi rumah yang menjadi tanggungan bati. Ketiga, sanak saudara ataupun kaum kerabat. Nah, yang keempat itu satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, keluarga itu disebut sebagai al-ahl, sebagaimana yang tercantum pada surat At-Tahrim ayat 6 yang dapat ditafsirkan bahwa al-ahl yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan khodam atau asisten rumah tangga. Nah, sedangkan makna keluarga dari buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah pimpinan Pusat Aisyah dimaknai keluarga sebagai orang seisi rumah, terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua atau salah satu orang, beserta ataupun tanpa anak-anak, dapat juga bersama anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu dalam keluarga tersebut. Menurut Keluarga Sakinah PP Aisyah, Majelis Tarjih halaman 16 Suara Muhammadiyah. Sakinah berasal dari bahasa Arab sakna yaskunu, suknan, artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. As-sakinah bermakna at-tuma'nina wal waqar wal mahabah yang artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Dengan demikian, keluarga sakinah dapat diartikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi saling menyayangi, menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, serta kebahagiaan hidup di dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dalam keasaan kehidupan keluargaan harus berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Keluarga sakinah dapat dibangun dengan berlandaskan pada 5 asas, yaitu yang pertama, asas keramah insaniyah. Nah, asas ini itu menempatkan manusia baik laki-laki ataupun perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang utama. Yang kedua, asas hubungan kesetaraan. Nah, asas yang ini bermaksud pola hubungan keluarga sakinah itu bersifat kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai yang sama. Yang ketiga, ada asas keadilan. Dalam bahasa Arab, adil itu memiliki makna waddu asyaik fi malihi. Nah, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil dimaknai memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai fungsi dan peranannya masing-masing, yaitu keadilan tersebut mulai refleksi dari ketakwaan. Nah, yang keempat ini ada asas mawaddah warohmah atau kasih sayang. Mawaddah dan arohmah adalah dua kata yang mempunyai substansi makna yang sama tetapi ekspresi yang berbeda. Mawaddah dimaknai sebagai kasih sayang yang lahir dari interaksi secara fisik, sedangkan arohmah itu adalah kasih sayang yang dari interaksi secara batin. Asas yang terakhir atau yang kelima ini asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Secara fitrah, manusia lahir dan membawa beberapa potensi kemanusiaan yang akan berkembang selama hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh keluarga. Untuk mengembangkan potensinya tersebut,
Kebutuhan mendasar itu adalah yang pertama ada kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan untuk mencari dan atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, manusia memiliki potensi kekhalifahan, yaitu kesadaran untuk berperilaku dan mengelola serta mengeksplorasi alam semesta secara baik dan benar. Yang keempat, manusia mempunyai kebutuhan jasadiah, yaitu mendorong agar dirinya bertahan secara fisik dengan dorongan pemenuhan kebutuhan biologis. Yang terakhir ada manusia mempunyai kebutuhan berpikir, ingin tahu, ingin belajar, dan ingin berkembang. Potensi ini merupakan dasar kemampuan intelektual yang dapat meninggikan derajat insan yang beriman. Pembentukan keluarga sakinah pada prinsipnya memiliki dua tujuan yang terkait dengan eksistensi kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kedua tujuan tersebut merupakan sarana untuk merealisasikan misi utama diciptakannya manusia, yaitu ubudiyah dan misi kekhalifahan. Nah, kedua tujuan tersebut itu yang pertama akan mewujudkan insan yang bertakwa dan mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Untuk fungsinya, fungsi dari keluarga sakinah tersebut yaitu satu, fungsi keagamaan. Fungsi ini mendorong keluarga agar dapat menjadi wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman, bertakwa, beribadah, berakhlak harimah. Yang kedua, fungsi biologis dan reproduksi. Keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan. Nah, sehingga semua anggota keluarga dapat mempertahankan serta mengembangkan hidupnya. Yang ketiga, fungsi peradaban. Nah, keluarga berfungsi sebagai pengembangan peradaban. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana pembina dan persemaian nilai-nilai peradaban atau budaya luhur dengan dijiwai spirit dan keislaman. Lalu keempat, ada fungsi cinta kasih. Nah, keluarga adalah sebuah tempat berinteraksi untuk membangun ikatan secara batin sebagai bentuk cinta dan kasih di antara para anggotanya. Yang kelima, ada fungsi perlindungan. Nah, fungsi ini menempatkan keluarga sebagai wahana untuk memberikan perlindungan baik secara fisik, mental, ataupun moral. Lalu yang keenam, ada fungsi kemasyarakatan. Fungsi ini mendapatkan keluarga sebagai wahana pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan dan mengantarkan anggota keluarga agar dapat hidup harmonis dan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Yang ketujuh, ada fungsi pendidikan. Keluarga adalah tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial, bahkan spiritual. Yang kedelapan adalah fungsi ekonomi. Nah, keluarga merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan kemasyarakatan secara efektif, baik kebutuhan kekinian maupun kebutuhan keluarga di masa genting. Yang kesembilan, ada fungsi pelestarian lingkungan. Keluarga menjadi wahana untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman serta produktif. Yang ke-10, ada fungsi rekreasi, yaitu keluarga adalah tempat melepas penat setelah seharian beraktivitas kita di luar rumah, baik kita sekolah, kuliah, bekerja, ataupun kegiatan organisasi ataupun penyaluran hobi kita. Yang ke-11, ada fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman. Nah, fungsi di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan dalam mempraktekkan kehidupan islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan makruf, saling menyayangi, mengasihi, menghormati hak-hak masing anak, saling menghormati dan menghargai antara keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulai serta paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa api neraka, membiasakan bermusyawarah, berbuat adil dan ihsan, memelihara keseimbangan antar hak dan kewajiban, serta menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Yang ke-12 ada fungsi kaderisasi. Nah, keluarga memiliki fungsi
pengkaderan, yaitu menyiapkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tubuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurnaan gerakan dakwah di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.